Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, anta qad allamtani. Dulu kemana-mana tuh naik sepeda motor jauh gitu. Sampai sekarang tuh bisa di panggung besar. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Pencinta dangdut tentu tahu ini adalah tiket gerbang yang hanya dimiliki oleh 4 orang dari beberapa kontestan audisi KDI 2023. Nah, dan salah satu yang mendapatkan tiket gerbang ini itu dari Kabupaten Pamekasan yang bernama Winda. Nah, di sini telah hadir Winda. Selamat datang di Studio 2 KTV, Winda. Selamat datang, Kakak. Iya, gimana nih? Saya langsung nanya perasaan walaupun ini pertanyaan biasa aja gitu. Gimana perasaannya mendapatkan tiket gerbang nih? Ya, tentunya seneng banget ya. Gak pernah terbayangkan sebelumnya bakal dapat tiket gerbang dari para juri artis. Tapi alhamdulillah setelah dilewati, ya dikasihnya tiket gerbang gitu. Menduga nggak akan mendapatkan tiket gerbang sebelumnya? Sebenarnya saya nggak tahu kalau ada 2 tiket waktu itu ya. Ada tiket gerbang dan tiket calon bintang. Jadi yang Winda harap itu dapat tiket calon bintang. Ternyata ada tiket yang lebih itu. Oh, lebih wow. Apa gitu. yang membedakan antara tiket gerbang sama tiket yang satunya apa namanya? Calon bintang. Calon bintang. Apa yang membedakan? Kalau tiket calon bintang itu nanti masih diseleksi kembali untuk ke tahap selanjutnya ke 24 besar. Tapi kalau yang tiket gerbang otomatis langsung ke 24 besar. Dan ini hanya 4 orang yang pegang tiket gerbang. Dari 53. Dari 53 yang sudah lolos dari beberapa audisi berarti. Iya, betul. Oh. Berarti menjadi 4 yang terbaik sejauh ini. Iya. Ya, sebelum mengolek soal pendapat dapat tiket gerbang apa segala macam, saya pengen tahu nih genre yang disukai oleh Mbak Winda ini memang di dangdut atau memang banyak hal yang lainnya juga? Kalau untuk di musik, Winda tuh genrenya beda-beda ya. Kadang maksudnya tuh bukan beda-beda gimana, dipelajari semua gitu. Dari qosidah, gambus, terus dangdut, pop, rock gitu. Jadi pengen aja belajar semuanya gitu. Pengen aja belajar semuanya. Sejak kapan nih menekuni musik atau kenal musik pertama kali itu sejak kapan? Pertama kenal musik tuh waktu duduk di TK. Di bangku TK bangku TK. Masih taman kanak-kanak dulu di salah satu pondok pesantren. Jadi Winda tuh diikutkan lomba-lomba sekecamatan, sekabupaten gitu. Oh, kirain pertama kali dengar itu balonku gitu. Enggak, bukan ya? Apa dulu ya? Dulu lagu pertama kali yang Winda pelajari itu lagu Ustadi. Lagu zaman dulu ya. Oh, berarti itu lagu pertama kali yang Winda pelajari? Iya, waktu TK. Oh, berarti dari mempelajari lagu tersebut hingga sekarang bisa mendapatkan tiket gerbang ini. Iya, betul. Menarik ini. Sejak TK sudah menekuni musik, ini memang keinginan Winda sendiri atau memang diperkenalkan atau memang diarahkan atau seperti apa nih awalnya? Iya. Masih ingat kan waktu zaman-zaman TK seperti apa? Dulu kan waktu kecil masih asik-asiknya main kan. Iya. Jadi yang lain aja taman kanak-kanak. Yang lain tuh main, Winda harus latihan. Jadi dulu mungkin Winda itu belum pengen menggeluti dunia tarik suara gitu. Tapi orang tua tuh mendukungnya ke sana, diarahkanlah ke sana. Dan berhubung Winda kalau ikut lomba dapet juara, jadi teruslah didukung gitu. Tapi ya Winda belum maksimal karena belum punya keinginan sendiri gitu. Maunya main dan main terus. Dan sejak kapan punya keinginan sendiri dan merasa mantap ini ternyata passion saya? Ya, semenjak lulus SMA itu kan kegiatan Winda kan banyak. Selain di nyanyi kan Winda juga banyak kegiatan yang lain kayak pramuka, karate, dan lain sebagainya. Karate juga nih? Iya, kemarin yang waktu di proses judging tuh
harus nampilin bakat, dan bakatnya itu Winda bawa karate gitu. Wah. Jadi Awas jangan takut dipatahin ini Aman, langsung aman, ya. Aman ya. Aman. nanti di penampilan selanjutnya juga ada itu atraksi kembali. Atraksi kembali. Jadi orang tua tuh lebih mensupport Winda ke sana, karena kan selain di diri Winda nih mungkin sudah ada bakat gitu ya, juga dilihat potensinya tuh ada gitu sama orang tua. Jadi ya udah diarahkanlah ke situ, tinggalin aja dulu yang lain gitu. Nah, Winda merasa mantapnya itu kapan? Hal apa yang membuat Winda itu mantap? Tentu ada momen tertentu nih, dalam artian dari sekian banyak, apalagi sudah menggeluti ya. karate dan itu juga olahraga, bisa jadi atlet di situ. Ini juga ada dunia musik nih, bisa jadi musisi atau jadi pelantun lah atau apa gitu. Apa yang membuat mantap akhirnya memilih musik dan lebih menekuni musik? Atau memang sejauh ini belum memantapkan diri sebenarnya? Sudah sih, Sudah. semenjak tahun 2017 semenjak masuk di salah satu grup musik ya di Sampang, karya Ahmad Habsyi tuh. Karena di situ tuh Winda ngerasa bukan cuma kerja ataupun nyanyi biasa, tapi juga punya keluarga. Jadi situasi di panggung itu sangat menentukan gimana kita nyaman atau enggaknya gitu. Jadi semenjak masuk di karya Ahmad Habsyi, di situ Winda dapat teman-teman yang baik, senior yang mengayomi, manajer yang sudah kayak orang tua. Jadi kemana-mana tuh hati tuh tenang gitu. Dan waktu itu kan Winda juga mau masuk kuliah nih. Jadi Winda tuh mikir gitu, wah enak nih, ntar lagi mungkin Winda bisa ngeringanin beban orang tua untuk kuliah biaya sendiri gitu. Jadi semenjak itu Winda bayarnya pakai uang nyanyi gitu. Jadi Winda mikir, oh ternyata Winda di sini aja gitu, karena mencukupi lah gitu. Tapi itu cuman sampai semester 3 kayaknya. Semester 4-nya Winda udah pakai beasiswa semuanya sampai lulus. Sampai mau lulus. Iya. Sampai mau lulus. Berarti mantapnya Winda ini karena melihat dunia musik ini enak dan membuat Winda nyaman. Iya. Dan di situ juga bisa menjadi ladang penghasilan bagi Winda sendiri. Dari situlah memantapkan diri, saya kayaknya harus menekuni musik. Iya, lagi yang bikin Winda nyaman itu kalau dulu kan masih zaman-zamannya dangdut gitu, gak pakai hijab gitu kan. Jadi Winda tuh pas kelas 3 SD tuh pernah manggung gak pakai hijab gitu. Kok gak enak gitu kan, setiap hari kan pakai hijab gitu. Dan akhirnya gabung ke grup KA itu, di situ kan berhijab semua. Jadi Winda tuh kayak ini bener-bener passionnya Winda di sini gitu, kayak pakai hijab. Terus lagu-lagunya juga yang gak terlalu ini, intinya gak vulgar gitu, gak merugikan juga ke Winda. Akhirnya mantap lah di situ. Oh, mantapkan di situ. Karena memang mendapatkan tempat atau wadah manajemen lah yang itu juga sesuai dengan orientasi hidupnya Winda sendiri. Betul. Oh iya, siap. Dari beberapa genre yang disampaikan tadi itu fasenya kapan belajarnya nih? Atau memang dari sejak TK memang langsung belajar tiga-tiganya itu atau seperti apa? Nggak, dari TK tuh Winda lagu-lagunya Islami ya, kayak qosidah gitu. Nah setelah TK tuh beranjak ke SD, dikembangkan lagi gitu, belajar lagi kayak lagu-lagu yang lebih sulit gitu, karena lombanya kan waktu SD udah di radio apa gitu kan. Nah pas waktu SMP baru Winda belajar dangdut, karena waktu itu diajak nih sama guru SMP buat ngisi-ngisi acara. Itu kan biasanya lagu-lagu dangdut gitu ya kan. Nah di situ tuh Winda belum suka nih sama lagu dangdut. Cuman lama-lama ya udah sih kan cuma lagu gitu. Soalnya kan Winda orangnya tuh rada gimana ya, maksudnya tuh orangnya tuh lebih ke gak suka terlalu banyak bercanda gitu, lebih ke diem lah gitu. Introvert? Nggak introvert juga sih, cuman untuk apa ya, kalau nyanyi dangdut itu kan harus bener-bener menghibur gitu kan ya. Out. Iya, lebih harus bener-bener pengekspresiannya harus ini gitu, harus dapet gitu. Nah waktu itu Winda cobalah belajar dangdut gitu, biar gak stagnan di situ aja. Dan baru di SMA Winda ke band, gabung di salah satu komunitas di Pamekasan di RNR, dan di situ tuh Winda diajarin beberapa teknik vokal juga sama guru sana gitu. Jadi dari situ Winda belajar lagu rock. Oh, berarti dari kosidaan, gambus, terus dangdut, terus ke rock. Nah,
Karena berawal dari kosidaan tadi, lagu apa pertama namanya? Ustadi. Ustadi. Masih inget gak? Dikit coba gitu. Iya. Kalau berkenan ya. Iya, inget sih. Cuman itu kan lagunya anak-anak ya, kayaknya. Enggak masalah. Kayaknya Winda tuh Untuk lebih- mengenang. Itu iya, lebih merdu dulu paling suaranya kalau lagu Ustadi itu ya. Gimana coba sekarang untuk mengenang nih. Kalau emang mau. Iya, nggak apa-apa. Gak apa coba. Dikit aja. Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, anta qad alamtani. Gitu, pokoknya kayak gitu Kak. Aku lupa liriknya, lupa liriknya Kak. Ya. Tapi itu lagu yang menjadi penentu sebenarnya. Iya, lagu awal banget. Lagu awal, dan biasanya apapun yang pertama itu sulit dilupakan. Iya, benar. Siap. Kok bisa narik nafas? Apa yang dikenang gitu? Mungkin ada hal yang menarik dari lagu tersebut atau hal yang lain. Kok tiba-tiba langsung narik nafas? Kayaknya ada yang langsung terbesit gitu di benaknya. Iya. Dulu kan apa ya? Masih masa-masa berjuang gitu kan. Kayak masa-masa sulit di mana Winda tuh bener-bener berjuang dari nol sampai sekarang tuh bisa di panggung besar. Dulu kemana-mana tuh naik sepeda motor jauh gitu, diantar sama kakek. Kayak bener-bener masa-masa sulit tuh teringat kembali gitu. Winda juga gak nyangka bisa sampai seperti sekarang ini. Karena kalau melihat dari teman-teman Winda dulu kan berjuangnya tuh pada enak. Kayak mereka dari keluarga berada, mau kemana-mana bisa naik mobil, diantar sama keluarga. Kalau Winda tuh bener-bener dari nol banget gitu ya. Cuman karena orang tua tuh supportnya luar biasa, jadi Winda tuh lawan terus gitu. Apapun rintangan yang ada, meskipun dalam kesulitan, tetap dijalani. Dari itu Winda belajar, dan dari itu Winda juga tahu betapa pentingnya memperjuangkan sesuatu. Walaupun rintangannya sangat besar sekali. Mungkin orang lihat sekarang tuh enak ya Winda udah gini gitu, cuman ya sama aja, sama-sama belajar dari bawah banget. Kadang ya ada cacian gitu. Karena kan kalau bicara modal kan memang mungkin dulu tuh Winda tuh gak punya modal gitu ya. Kalau di nyanyi itu kan harus modal gitu, misalnya kayak make up, terus baju gitu kan. Kalau dulu emang seadanya banget gitu. Sampai kemarin tuh waktu 2019 kan Winda pernah di Indosiar nih. Tuh pertama kali Winda tuh pakai baju mahal di situ. Dapat dari Indosiar. Tuh sekitar 4 jutaan kalau gak salah. Itu baju termahal pertama yang dipakai Winda. Iya. Jadi kayak Winda tuh bener-bener mikir gitu ya. Dulu orang tua tuh mau beliin baju mahal dikit tuh kadang nggak punya gitu. Sekarang tuh Winda udah kebanyakan nggak usah beli gitu, dibiayai semua kayak gitu. Ya gitu. Iya. Jadi mewek. Gak apa. Berarti ini sebenarnya bukan hal yang mudah yang dilalui Winda. Banyak orang di luar sana itu hanya melihat hasilnya tanpa mau mengetahui betapa sulitnya dan betapa terjalnya kehidupan Winda sendiri. Apa yang dilalui Winda. Mereka hanya melihat sekarang, oh Winda enak. Tapi gak apa-apa, nikmat banget kalau apa ya, kalau diinget-inget.
kalau kita gak pernah melalui masa sulit tuh, mungkin pas waktu di masa jaya tuh kayak kita tuh wah ini aku gitu. Tapi untuk sekarang tuh ya meskipun mungkin Winda udah di panggung besar gitu, kayak masih mikir kita nih sama-sama berjuang dari bawah gitu. Gitu. Iya. Ini sahabat KTV, biar kalian mengetahui bahwa sebenarnya apapun yang kita usahakan pada akhirnya, pada waktunya pasti akan menuai hasilnya. Mungkin sekarang kalian tidak mendapatkan hasil tersebut dan kalian berpikir bahwa wah percuma saya memperjuangkan ini. Siapa tahu memang itu bukan titiknya, bukan waktunya. Hasil dipetik pada hari itu. Dan sekarang Winda mulai perlahan-lahan merasakan dari perjuangan yang panjang dulu, dan bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, panjang banget. Mulai dari TK apa segala macam sampai sekarang. Dan sekarang mulai perlahan mau meti itu. Dan itu bukan akhir ini. Iya. Ini masih awal. Masih baru mau mulai gitu. Masih mau mulai. Tapi setidaknya sudah merasakan hasil dari perjuangan yang panjang dulu. Iya. Dulu ayah Winda yang nganter malam-malam gitu kan, lokasi jauh. Dulu tuh, kalau sekarang kan mungkin kendaraan udah enak ya. Kalau dulu tuh, kalau nggak salah Winda tuh naik semes gitu bareng ayah kan, jauh. Yang mau nyampe tuh lama. Kehujanan, kepanasan, itu sudah biasa gitu. Tapi gak apa-apa, nikmat banget. Kalau misalnya kita tuh gimana ya, ada kesulitan, kalau dibikin beban tuh kayak jadi masalah buat kita. Tapi kalau semisal dinikmati aja gitu, kayak ya udah sih ini prosesnya Winda gitu. Sampai sekarang tuh gak kerasa, tiba-tiba udah ini gitu. Kalau ditanya sulit gak sih berjuangnya sampai sekarang? Iya, apa yang gak sulit gitu? Semuanya pasti ada kesulitan. Cuman mungkin karena latar belakang orang beda-beda kan gitu. Tapi yang paling bisa dipelajari dari hidup Winda itu adalah bagaimana bertahan di tengah rintangan yang sangat berat. Iya, dan tidak banyak orang loh sebenarnya. Orang yang mau bertahan di rintangan yang sangat berat itu. Mungkin hanya kalau Winda tuh gak kurang-kurang semangat dari orang tua, doa dari orang tua, support tuh gak pernah kurang. Ya paling cuman di masalah finansial gitu. Tapi itu semua gak bisa dijadikan alasan untuk berhenti berjuang. Wah. Karena banyak jalan untuk kesana gitu. Misal nih ya, kayak Winda dulu tuh ada acara dari sekolah, misalnya mau tur ke sana, rekreasi ke sana gitu. Dulu kan masih gak punya uang gitu. Jadi ya gak ikut gitu kan. Alasan lah sama teman-teman tuh kayak ini ada kegiatan, ada apa gitu. Tapi dalam hati tuh Winda tuh minta sama Tuhan gitu ya, gak apa-apa, Winda sekarang tuh gak bisa nikmatin masa muda. Sebenarnya kalau orang tua tuh gak pernah gak pernah membatasi, gak boleh ikut ini, pasti diperjuangkan terus. Cuman Winda tuh positif aja gitu. Insya Allah Winda tuh bisa nyampe kemana-mana, tapi dengan prestasi. Gitu. Ini yang terbaik sebenarnya. Nyampe kemana-mana dan bisa pergi kemana-mana karena prestasi, karena karir, karena karya. Iya. Dan Winda membuktikan itu. Iya. Gak pernah naik pesawat, tiba-tiba kemarin waktu 2019 naik pesawat gitu. Itu bener-bener kayak ya Allah gitu. Yang penting ikhlas ya. Ikhlas, jangan sampai ngerasa kalau kita tuh paling susah, jangan. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih susah dari kita. Mau makan sulit. Kalau Winda kan kalau cuman makan kan ada, meskipun gak semewah orang-orang, tapi yang penting kan ada gitu. Gak itu orang-orang yang kesulitan. Dinikmati, ikhlas, dijalani, insya Allah nyampe juga. Sekarang tuh kayak terasa singkat banget waktunya, meskipun dari dulu ya banyak
banyak kesulitan tapi gak kerasa gitu. Gak kerasa karena menikmati. Iya, dinikmati aja. Dinikmati saja. Iya. Dari rintangan yang sangat kuat, apa yang membuat Winda itu tetap bertahan? Karena mohon maaf, di luar sana itu banyak orang yang rintangan kecil aja sudah, wah ini saya harus loncat lagi yang lain. Tapi Winda tetap bertahan dan konsisten. Apa nih yang membuat? Ya karena Winda tuh anak pertama. Jadi harapan orang tua Winda tuh lebih ke Winda gitu kan. Winda anak pertama, adik Winda 2. Itu mereka membutuhkan duluran tangan dari saudara tertua gitu kan. Sampai-sampai Winda tuh dulu waktu SMA pernah juga kan. SMA kan masa-masa muda gitu kan ya. Ya sampai memilih, ini kita bahas cinta ya. Antara cinta dan cita-cita. Jadi Winda tuh lebih milih ke cita-cita gitu. Lebih milih Itu ke saat karir SMA dulu. SMA. Iya. Setelah itu Winda tuh gimana ya? Oh, berarti harus kesampingkan dulu nih perihal percintaan, karena Winda lagi berjuang di ini untuk memperjuangkan keluarga Winda nih gak mudah gitu. Jadi Winda tuh pengen banget buat ngerubah setidaknya dari yang kesulitan jadi agak mudah gitu buat kedua orang tua Winda, buat saudaranya Winda. Itu yang dipegang Winda sehingga Winda tetap bertahan dan Iya. mencoba untuk menikmati proses yang sangat panjang ini sebenarnya, walaupun terasa singkat itu. Iya. Iya. Benar. happy dulu dulu. Minum aja dulu. Iya. Hingga akhirnya ada audisi yang KDI ini, dari mana infonya tahu dulu? Atau memang dikasih tahu atau memang udah ditarget nih saya mau ikut ini? Sebenarnya Winda tuh ikut kayak gini bukan cuma sekali 2 kali ya, berkali-kali, cuman rezekinya mungkin sekarang gitu. Winda tuh gak pernah putus asa meskipun gak dapet, yang penting usia Winda masih bisa ikut, ya udah ikut gitu. Jadi kemarin tuh manajernya Winda tuh, manajer KA itu ngasih info kalau ada KDI 2023. Ya meskipun beliau tuh anggap sebagai manajer, tapi beliau tuh selalu mendukung ke anak-anaknya biar bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi sama beliau diarahkan, maksudnya tuh kalau semisal Winda masih semangat ikut gitu. Jadi Winda memang ingin ikut gitu. Jadi ya udah, Winda langsung berangkat ke Mojokerto tanpa berpikir panjang. Karena menurut Winda tuh gak ada selesainya orang berjuang. Kalau kita berhenti sampai situ aja, berarti nama kita dikenal sampai situ aja. Tapi kalau semisal kita udah selesai, lalu kita mencoba lagi, itu nanti kita tuh akan terus berkembang gitu. Jadi Winda mencoba, memberanikan diri, ngadu nasib lagi. Lolos gak apa-apa, yang penting kan Winda udah mencoba. Gitu iya. Jadi info pertama tuh dari manajer KA. Habis itu Winda langsung cek di Instagram KDI. Dan ternyata ada info tersebut. Iya, di tahun lalu juga udah pernah dihubungi sama tim KDI, cuman belum rezeki mungkin. Ya. Dan sekarang ikut. Waktu itu audisinya di mana? Di Mojokerto. Di Mojokerto. Siapa nih juri-jurinya waktu itu? Kalau untuk di Mojokerto ini jurinya masih dari tim ya, dari tim MNC TV, dan itu sepertinya dirahasiakan waktu itu karena kan kalau penjurian awal tuh ditutup gitu, gak ada kamera yang bisa nge-publish gitu. Kalau baru yang proses selanjutnya juri artis gitu. Oh, yang di awal itu ada beberapa titik pastinya, bukan hanya di Mojokerto kan ya seleksinya itu. Iya, ada yang daring tapi di juga. Jawa Timur di Mojokerto aja. Yang di Jawa Timur itu di Mojokerto aja. Iya. Baru yang juri artis itu di mana kemarin? Nah, ini setelah beberapa waktu Winda ikut audisi, itu disuruh nunggu kabar kan waktu bulan Juli itu. Nanti katanya dikabari bulan Agustus seperti itu. Ditunggulah sama Winda tuh, ya sambil doa, sambil
berharap sih ada, cuman kan namanya juga audisi, pasti ada yang masuk ada yang enggak gitu. Jadi bulan Agustus ternyata Winda dapat kabar, ditelepon sama pihak MNC TV kalau Winda tuh lulus di tahap judging 53 besar. Jadi waktu itu Winda langsung berangkat Agustus akhir, berangkat ke Jakarta untuk proses karantina, dan disitulah proses ini judging, dan Winda dapat tiket gerbang. Untuk jurinya itu ada Kak Kern, ada Bunda Inul, dan Bunda Iis. Wah, penyanyi-penyanyi yang sudah top ya. Iya betul. Grogi gak waktu pertama? Udah apa memang sebelum masuk ke panggung udah tahu jurinya 3 ini? Udah tahu sebenarnya, Udah udah tahu kalau jurinya itu, karena kan ada 2 sesi nih di proses judging. Itu ada sesi pertama sama sesi kedua. Dan sesi pertama itu beda jurinya. Ada Kak Danang, Ayu Ting Ting, sama ini Bunda Iis. Baru di sesi kedua di Winda nih ganti juri kan gitu. Ya sebenarnya gimana ya, Winda tuh mungkin kan udah sering nyanyi juga, Udah terbiasa ya. jadi untuk nervous mungkin gak terlalu gitu. Tapi ada waktu itu. Iya paling nervousnya bukan nervous ke jurinya, nervous ke gimana ya Winda bisa gak sih nampilin yang terbaik gitu. Oh iya. Jadi Bukan nervousnya- karena dinilai oleh penyanyi-penyanyi yang sudah top, Iya. bukan karena itu. Tapi karena belum membawakan lagu itu kan, maksudnya tuh kayak itu masih belum tahu bisa gak ya Yang membawakan itu. waktu pertama itu membawakan lagu apa? Lagu punyanya Kak Lesti, Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup. Kalau yang kedua? Iya itu sudah Oh, satu kan, ada satu sebenarnya juga ada ya? 2 lagu. Cuman kalau lagu pertama sudah bikin juri oke, gak usah lanjut ke lagu kedua gitu. Oh, berarti lagu pertama sudah bikin oke. Jadi Winda tuh masuk langsung penampilan karate waktu itu. Habis penampilan karate baru nyanyi gitu. Oh iya. Boleh coba ya dikit yang Apa? yang dangdut ini. yang Duh, habis dicoba waktu nangis itu. nih. biar bukan membuktikan, dalam artian tahu wah ternyata orang Madura asli Pamekasan merdu juga dan penting untuk didukung hingga nanti bisa masuk 3 besar. Iya. Dikit aja. Langsung ya. Langsung aja. Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Romantisme kayaknya. Iya. Didedikasikan kepada seseorang. Enggak sih, itu pilihan dari sana, dari dewan juri, dari pihak MNC TV lagunya. Oh, berarti memang lagunya dipilih oleh Iya, pihak. kalau audisi gitu tuh kita harus siap, mau apapun lagu yang dikasih tuh biasanya H-1 dikasih lagu, itulah yang harus dibawa. Itu pertama kali dinyanyikan oleh Iya. Winda atau memang sebelumnya pernah menyanyikan lagu itu? Kalau di panggung sebenarnya gak pernah menyanyikan lagu itu ya, cuman Winda kan pernah nyanyi di kafe nih, ada yang request lagu itu. Jadi Winda ya udah pakai tag gitu, gak pernah sih bawa, cuman ya udah pakai tag gitu. Gak pernah untuk Oh, berarti bawain. waktu di kafe itu masih belum hafal. Belum. Waktu dapat lagu itu gimana waktu itu? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, karena pernah nyoba itu. Alhamdulillah Winda dapat lagu ini, karena bukan pernah nyoba sih, karena menurut Winda tuh Winda masih bisa gitu, terjangkau lah lagunya gitu. Kan lagu tuh biasanya kalau di audisi tuh cari yang tingkat kesulitannya tinggi gitu. Jadi lagu ini Winda masih bisa nih buat nge-up ini gitu. Jadi, Waktu itu udah hafal belum. sama lirik-liriknya. Butuh berapa lama nih ngafalinnya? Kan cuma sehari aja. Hanya sehari aja. Cuma Tapi bisa dikasih hafal waktu waktu 1 itu. hari. Gak Ya, lupa lirik maksudnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Fokus banget. Fokus banget Iya, ya. Fokus banget. Waktu itu HP ditaruh atau fokus atau memang Sebenarnya waktu itu gak terlalu gak terlalu ketat, karena
maksudnya tuh bukan gak terlalu ketat gimana, ada waktu-waktu kita bisa senggang gitu. Teman-teman kan beli-beli keluar gitu, ya Winda di kamar aja, usahain buat belajar semaksimal mungkin. Sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu. Berarti itu buah juga dari ketekunan Winda dalam artian fokus untuk mempersiapkan audisi tersebut. Iya, harus bener-bener siap segalanya gitu. Karena apa ya, setiap kali audisi sebenarnya tuh lagu-lagu tuh kadang ya bikin kaget gitu. Maksudnya tuh waduh, gak pernah bawa nih lagu ini gitu. Tapi kan memang tantangan dari dulu juga Winda kalau ikut lomba ya seperti itu. Lagu wajib biasanya satu hari tuh harus hafal, harus menguasai gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau udah terbiasa nyanyi. Iya, alhamdulillah. Kalau saya sampai sekarang belum ada satupun lagu yang dihafal. Iya, kadang kan kita denger itu sudah bisa hafal gitu kan ya. Iya. Oh iya. Terus apa nih karakter yang ingin diciptakan oleh Winda atau yang sudah diciptakan oleh Winda di dangdut? Pasti di dangdut setiap orang penyanyi kan punya karakter tersendiri nih. Iya. Apa yang diciptakan oleh Winda? Kalau Winda tuh sebenarnya kan kalau nyanyi tuh dari dulu banyak teknik ya. Cuman setelah Winda pelajari sedikit demi sedikit semuanya tuh, hal yang paling penting adalah cara kita menyampaikan isi lagu. Jadi berarti harus menghayati. Iya, jadi gak semua lagu tuh sama gitu. Misalnya sedihnya dalam hal apa nih? Apa dalam hal kehilangan atau dalam hal sedih karena kesalahan kita sendiri atau apa gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh masuk ke dalam lagu itu. Jadi walaupun kita mau banyak teknik sekalipun, kalau semisal teknik itu kita gunakan tapi gak pas nih komposisinya di lagu itu tuh kedengarannya gak enak gitu. Jadi kalau Winda tuh lebih pengen banget untuk menekankan ke diri Winda sendiri tuh kalau nyanyi pakai hati gitu. Oh, berarti feel-nya harus dapat. Iya, jadi gak boleh pakai emosi, maksudnya tuh kayak pakai hati. Intinya kita menyampaikan ini nih lagu ini gitu. Teknik penting, tapi menggunakan hati, feel-nya itu juga lebih penting juga. Itu kalau secara lagu ya. Kalau secara teknik mungkin yang pengen Winda munculin itu, di sini kan Winda genrenya kan beda-beda. Jadi mungkin setiap Winda nyanyi tuh kadang ada kombinasi gitu. Maksudnya tuh kadang ya Winda selipkan ada Melayunya, kadang ada di Arabiannya gitu, kayak gitu. Jadi biar beda itu gitu. Oh, jadinya salah satu karakter yang dimunculkan Winda ini bisa nih menggabungkan dari beberapa genre. Iya, yang sekiranya masih cocok masih lah cocok ke lagu itu. Ke lagu tersebut. Jadi dari sekian banyak lagu yang Winda pelajari nih, oh ini kayaknya cocok nih begini. Tuh kadang meskipun enak didengar tapi nggak nyampe gitu, nggak nyampe lagu itu nggak nyampe. Saya penasaran ke feel tadi. Lagu tersebut kan dipilih dadakan nih. Iya. Kalau menurut Winda itu lagu tentang apa nih? Yang itu Lesti. Kan sebenarnya tentang romantisme gitu. Kayak ada seseorang yang hadir dalam hidup kita gitu. Dan judulnya itu kan Sekali Seumur Hidup. Jadi itu benar-benar merupakan harapan dari seorang perempuan kan, yang nyanyi perempuan, bahwa si pasangannya itu bisa jadi pasangan yang pertama dan yang terakhir. Sekali seumur hidup, kayak bisa nemenin dia, bisa ngayomin dia gitu. Kayak gitu, tentang bahagianya seseorang akan kehadiran prianya itu, dan pengen benar-benar jadi imam, jadi nahkoda yang baik dalam rumah tangga gitu. Nah, pertanyaannya adalah, untuk menyelami hal itu apa yang dibayangkan Winda waktu itu, dan apa yang membuat Winda juga bisa masuk ke dalam lagu tersebut? Saya yakin feel-nya waktu itu pasti udah dapat, gak mungkin dapat tiket gerbang kayak gini udah dapat. Iya. Apa yang dilakukan Winda dan apa yang dibayangkan Winda saat menyanyikan lagu tersebut? Iya. Sebenarnya setiap lagu itu tantangan ya buat penyanyi. Setiap lagu itu tantangan. Jadi mau kita sudah mengalami ataupun tidak, itu kita harus siap untuk membawakan lagu tersebut. Jadi untuk itu ya mungkin Winda lihat per bait itu maksudnya apa yang pengen disampaikan, seperti itu. Untuk membayangkan sih Winda gak terlalu membayangkan ya, karena
juga belum berumah tangga gitu. Cuman ya untuk harapan sebagai seorang perempuan juga berharapnya pasti seperti itu. Oh, mendapatkan gitu. yang terbaik. Berarti dulu waktu itu yang dimasukkan dan di dalam artian kondisi Winda dicoba ditaruh di seorang perempuan Iya. yang sedang mendambakan seorang laki-laki yang bisa menjadi imam yang terbaik. Iya gitu. Dan itu yang pertama dan yang terakhir. Iya. Oh iya. Kan sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Iya. Jadi meskipun mau banyak rintangan tuh harus benar-benar bisa dihadapi gitu kayak gitu. Oke. Sebelum ditutup karena tadi nyebut pernah juga nih ada di rock. Boleh lah. Dikit aja yang di rock ini. Kalau rock biasanya Harus ada musiknya. Iya, lebih ke musik gitu, lebih ditingkatkan ke musik. Karena kalau underground tuh harus persiapan ini. Oh, sorry. Iya, Gak apa-apa. Iya, cuman kalau Soalnya misalnya saya gak terlalu tahu soal dunia musik ini. Iya. Oh. Cuman rock yang beda. Kalau rock tuh harus persiapan dulu gitu. Dari 3 genre itu berarti yang paling sulit itu yang rock persiapan. Bukan paling sulit, cuman kesiapan diri kita dan kebiasaan kita. Nah, sekarang Winda ini kan lebih sering di dangdut. Jadi mungkin untuk ke rock itu harus beberapa waktu bernyanyi Untuk beradaptasi kembali. Iya, beradaptasi kembali gitu. Maksudnya tuh untuk menyelami di lagu itu kembali. Oh, berarti kalau gambus kosida itu masih ke dangdut, masih tabirnya nggak terlalu jauh ya. Ada hubungannya juga sih sebenarnya. Kalau di rock kan nada-nadanya kan tinggi semua kan, banyak yang melengking. Jadi di dangdut tuh biasanya ada ral-ral yang itu, yang tinggi gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu. Dari ketiga genre tersebut itu punya idola masing-masing nggak dari yang ketiga? Nah, untuk ini nih Winda yang jadi dari dulu tuh Winda nih ngefan ke siapa gitu. Oh, nggak ada. Bukan nggak ada, maksudnya tuh setiap kali Winda denger, wah ini suaranya bagus, ciri khasnya ini gitu. Kayak menurut Winda tuh semua penyanyi ini kayaknya bagus gitu untuk dipelajari satu persatu gitu. Jadi setiap Winda, anggaplah Winda denger lagunya Iyeth Bustami misalnya, oh dia suaranya gini nih, bagus nih gini. Denger lagi punya Bunda Rita, oh Bunda Rita nih ini nih ciri khasnya bagus gini. Jadi semuanya tuh punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi Winda tuh kalau ditanya siapa sih idolanya, kayaknya semua penyanyi idola deh. Karena semuanya tuh bisa bisa dijadikan pelajaran buat Winda gitu. Oh, berarti bisa ngambil dari banyak orang nih. Oh, iya. dan karena karakter setiap pelantunmu itu berbeda-beda. Iya, beda-beda. Jadi juga bisa dijadikan patokan nih. Oh, kalau kayak gini nanti suaranya sama kayak ini dong berarti kalau gini. Tuh. Jadi punya ciri khas masing-masing. Oke, terakhir. Menurut Winda, dalam kacamata Winda sendiri, kunci sukses Winda hingga berada dalam posisi saat ini di tangga yang sekarang ini, selain soal karena bertahan dari rintangan, karena memang menikmati, dan juga karena dukungan orang tua, apa kunci suksesnya selain yang 3 itu menurut Winda? Kalau menurut Winda sih yang kerasa banget ya itu sayangi orang tua. Jadi dari dulu tuh Winda tuh selalu mengutamakan orang tua. Ya meskipun Winda masa-masa muda Winda tuh masa-masa suka bermain gitu ya, tapi kalau misalnya lihat orang tua Winda kan jualan di rumah gitu, jadi mereka tuh lebih butuh ke Winda gitu kan. Kalau cuman main-main apa itu, bahkan menurut Winda dari dulu Winda gak pernah main-main gitu, gak pernah main-main sama temen. Ya mungkin kadang dibilang introvert lah atau apa, tapi sebenarnya hal itu Winda lakukan karena di rumah ada orang tua yang membutuhkan. Jadi ya mungkin Winda tuh sampai sekarang nih yang paling kerasa karena doa orang tua gitu. Jadi kita harus bener-bener utamain orang tua. Itu gitu. yang merasa. Iya. Kalau misalnya mau jadi orang sukses itu yang pertama ya itu, sayangi kedua orang tua. Usaha tanpa doa tuh ini juga gak akan ada hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya kita itu emang mau jadi orang sukses, kalau usaha kita udah besar, berarti doa kita juga harus lebih besar. Kayak gitu. Yang ketiga nih, jangan pernah jadi orang sombong. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Biarlah orang lain yang menilai kita. Karena kalau diri kita sendiri yang membanggakan, manusia itu pentingnya di manusia lain tuh gak seberapa dan gak lama.
Misalnya hari ini kita penting tuh, maksudnya jadi sorotan, bisa jadi besok udah gak ada. Jadi ya udah, mending kita tuh apa ya, jangan merasa kalau kita nih, wah aku hebat gitu. Jangan, hindari kesombongan. Dan yang terakhir, kita harus menoleh ke sekitar. Misalnya ada orang yang membutuhkan kita, sebisa mungkin kita harus bantu. Karena apa? Setiap kita membantu orang-orang yang kesulitan, insya Allah jalan kita juga dipermudah gitu. Iya. Ini yang pelajaran berarti bagi kita semua, bahwa kesuksesan yang kita dapatkan, yang kita lalui, ini tidak semata-mata karena perjuangan kita sendiri. Iya, betul. Tapi karena memang ada keluarga di balik kita yang mendukung. Walaupun dia tidak terlihat mendukung, bisa aja di sepertiga malam doanya itu yang mendukung. Ada saja hal yang tidak kita lihat, sebenarnya orang-orang lain yang mendukung kita bisa juga melalui doa tersebut. Dan satu lagi, jangan pernah kita itu sibuk dengan urusan orang lain gitu. Karena sekarang tuh kebanyakan mungkin orang-orang tuh sibuk menilai orang lain seperti itu. Jadi pandai-pandailah mengkorek apapun yang ada di hidup kita. Yang salah dari kita itu apa, yang kurang dari diri kita itu apa. Kalau cuma orang lain, mereka punya jalan masing-masing gitu. Jadi mungkin itu aja. Ya, itu sahabat KTV. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Mungkin tadi ada senangnya juga, ada sedikit flashback lah sedikit tentang perjuangan yang sangat panjang. Tapi tadi juga yang sangat saya ingat dari salah satu yang disampaikan oleh Mbak Winda ini adalah setiap masa itu pasti ada orangnya, setiap orang punya masanya sendiri. Maka jangan sombong lah jadi orang. Itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.